Sepak bola tak hanya soal permainan di lapangan, tapi juga tentang antusiasme dan dukungan supporter yang bisa membuat kejutan di berbagai belahan dunia. Dari Australia hingga Timur Tengah, nama timnas Indonesia terus menjadi sorotan, baik karena performa di lapangan maupun semangat luar biasa pendukungnya. Halo Sobat Kamus Bola, kembali kami telah menyediakan 3 informasi menarik seputar dunia sepak bola. Ya, beberapa di antaranya, media Australia dibuat tercengang, ribuan supporter dipastikan merahkan Sydney. Gara-gara timnas Indonesia, Arab Saudi jadi tak dihargai di Timur Tengah. Sepak bola mereka menurun drastis. JXS blak-blakan pilih supporter Indonesia ketimbang Italia. Lah, kok bisa? Ini dia alasannya. Dan kita mulai dari informasi yang pertama. Akun Instagram supporter timnas Indonesia di Australia, @garuda_Australia, membagikan kabar terbaru terkait penjualan tiket untuk supporter tim tamu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini langsung mendapatkan respon dari media Australia. Timnas Indonesia juga menantang Australia dalam matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium, Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang. Untuk pertama kalinya, sejak dibangun menggantikan stadion yang lama pada 2020-2022, Australia berkandang di Sydney Football Stadium yang berkapasitas 42.500 penonton. Per Sabtu 21 Desember 2024, Garuda Australia mengabarkan bahwa 3.250 supporter timnas Indonesia telah membeli tiket untuk pertandingan melawan Australia. Pendukung timnas Indonesia akan ditempatkan di Tribun Selatan Sydney Football Stadium dan diminta untuk tidak membeli tiket Tribun Utara yang bakal diisi fans tuan rumah. Lewat akun Instagramnya @garuda_Australia, sebanyak 3.250 supporter timnas Indonesia telah mendapatkan tiket dalam 1 pekan pertama penjualan tiket laga timnas Indonesia kontra Australia pada Maret 2025. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa besar dari supporter timnas Indonesia di seluruh Australia dan juga yang akan berangkat dari Indonesia. Yuk merahkan Sydney, merahkan Allianz Stadium, jelas Garuda Australia. Ternyata berita ini langsung mendapatkan respon terkejut dari salah satu media Australia. Media ternama Australia, Sydney Morning Herald atau SMH, menampilkan headline edisi 22 Desember 2024 dengan judul "Ribuan supporter timnas Indonesia akan ikut meramaikan Stadion Sydney Stadium." Itu sangat mengejutkan. Bagi Indonesia sendiri, hal ini tidaklah mengejutkan ya, sebab antusiasme supporter memang sudah terkenal di berbagai negara. Dimanapun timnas Indonesia bertanding, disitulah pasti akan dipenuhi supporter timnas Indonesia. Untuk di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia memutuskan untuk berpindah-pindah stadion dalam menyelenggarakan partai kandang. Awalnya, tim berjulukan Socceroos itu berhome base di Robina Stadium, Gold Coast, lalu hijrah ke Adelaide Oval, Adelaide, dan yang terakhir di Melbourne Stadium di Melbourne. Total rata-rata penonton Australia ketika bertindak sebagai rumah adalah 32.784 fans dengan jumlah terbanyak 46.219 pendukung saat menang 3-1 atas timnas Cina pada 10 Oktober 2024 lalu. Salah satu bukti nyata datang dari Australia ya, di mana supporter Indonesia siap menyerbu Sydney Football Stadium untuk mendukung timnas Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Bahkan media Australia pun dibuat terkejut dengan tingginya antusiasme itu. Nah, beralih, tak hanya di Australia, efek dari performa timnas Indonesia juga terasa hingga ke Timur Tengah. Kekalahan Arab Saudi dari Indonesia dalam laga kualifikasi membuat mantan pelatih Bahrain Riyad Al-Tawadi tak segan melontarkan kritik tajam yang menciptakan kontroversi di kawasan Teluk. Kekalahan dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Arab Saudi dipandang sebelah mata oleh mantan pelatih Bahrain Riyad Al-Tawadi. Arab Saudi dan juga Bahrain akan tampil di Piala Teluk 2024 pada Desember ini. Mereka bahkan berada dalam satu grup dan akan bertanding pada Senin 23 Desember dini hari nanti. Menjelang laga itu, mantan pelatih Bahrain Riyad Al-Tawadi menyampaikan pernyataan yang menciptakan kontroversi. Menurutnya, Arab Saudi tak lagi diunggulkan untuk menjadi juara di Piala Teluk 2024, mempertimbangkan kekalahan mereka dari timnas Indonesia pada bulan lalu. Tim-tim Teluk Arab tidak sedang baik-baik saja, mempertimbangkan hasil yang diraih pada periode sebelumnya dan
Tim terbaik dari tim-tim buruk ini akan memenangkan Piala Telut, kata Al-Dawadi kepada Abu Dhabi Sport dilansir dari Gol Arab Saudi. Lebih lanjut, Arab Saudi disebut mengalami penurunan drastis dalam hal sepak bola karena eksodus pemain asing di liga mereka. Menyebut Arab Saudi sebagai kandidat juara sama sekali tidak logis. Sepak bola Arab Saudi sedang mengalami kemunduran luar biasa. Itu karena perencanaan yang menguntungkan tim-tim Liga Arab Saudi dan tidak mendukung tim nasional, yang mana jadi tidak memiliki kepribadian atau identitas dan bahkan tak mampu mengalahkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Demikian ujarnya. Bahrain sendiri hampir dikalahkan timnas Indonesia di Rifa pada Oktober lalu. Mereka hanya diselamatkan oleh gol telat yang kontroversial sehingga laga berakhir imbang 2-2. Sementara itu dari ranah pemain, Jay Itzes, bek naturalisasi timnas Indonesia, turut menunjukkan rasa bangganya terhadap supporter Garuda. Dalam sebuah wawancara, ia secara terbuka mengakui bahwa atmosfer dan dukungan supporter Indonesia jauh lebih berkesan dibandingkan ketika ia bermain di Italia bersama Venezia. Jay Itzes mengaku lebih suka main di depan fans timnas Indonesia ketimbang bermain di depan supporter Italia bersama Venezia di Serie A. Jay Itzes mengungkapkan perbedaan supporter di Liga Italia dan fans timnas Indonesia dalam wawancara di podcast Tom Hai. Dalam wawancara The Highway, Tom Hai menanyakan kepada Jay Itzes memilih main di depan supporter Italia atau Indonesia, dan Jay mengatakan memilih bermain di depan supporter Indonesia saja. Ia mengaku sempat sampai dibuat merinding oleh supporter timnas Indonesia. Kata Jay Itzes, "Saya pilih Indonesia, mereka ada di level yang berbeda. Ingat waktu pertama kali main bulan Maret lawan Vietnam? Hanya saya dan Nathan yang main. Anda dan Ragnar masih belum main. Saya merinding berjalan di lapangan dan bernyanyi Indonesia Raya. Rasanya berada di level yang beda. Saya tidak ingin pilih negara lain di dunia," kata Jay Itzes. Bek naturalisasi timnas Indonesia yaitu Jay Itzes kini tengah berkarir di Liga Italia bersama klub Venezia. Di Serie A musim ini, Jay Itzes telah tampil sebanyak 14 pertandingan dan selalu menjadi starter. Dari 14 laga itu, Jay Itzes sudah mencetak 1 gol. Dan berikut ini adalah informasi tentang agenda timnas Indonesia usai langkahnya terhenti di fase penyisihan grup Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024. Seperti diketahui, timnas Indonesia yang tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos dipastikan gagal lolos ke babak semifinal. Skuad Garuda arahan Shin Tae-yong hanya mampu finish di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 4 poin dari 4 pertandingan, yaitu 1 menang, 1 seri, dan 2 kalah. Timnas Indonesia juga masih punya agenda penting lainnya pada tahun 2025 mendatang. Menurut kalender FIFA, timnas senior akan melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025. Pertama, Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret. Pada pertemuan perdana di Jakarta, kedua tim hanya mampu bermain dengan skor kacamata. 5 hari setelahnya, Indonesia kembali ke tanah air untuk menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam duel perdana di markas Bahrain, Indonesia sukses mencuri 1 poin. Untuk level tim nasional kategori usia, Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2026 mulai 6 hingga 23 Februari. Dan terakhir, Timnas Putri Indonesia akan menjalani pertandingan uji coba kontra Libanon pada 5 atau 7 Januari 2025 serta jadwal FIFA Matchday pada 17 hingga 26 Februari 2025 dan 31 Maret hingga 8 April 2025. Ya, dukungan supporter yang luar biasa serta performa yang terus berkembang menjadikan Timnas Indonesia sebagai kekuatan yang mulai diperhitungkan. Dari tribun stadion hingga layar kaca, nama Garuda terus berkibar. Ini membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya peserta, tapi calon penantang serius di kancah sepak bola internasional. Itulah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Jangan lupa untuk ikuti terus informasi-informasi terupdate lainnya hanya di Kamus Bola.